Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Adizal Alwi Syekman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan malam hari ini kita masuk edisi ke-251, Kamis 28 November 2024. Dan kita ulas berita. Dan kupas tuntas ulas berita malam hari ini. Seperti biasa saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam Kak. Dan kita langsung ulas berita Den ya. Dan tadi kita udah sepakat kita akan membahas ya khas Agus SN bersama Dedi, dan kali ini tentang terkini dari persidangan Jargas. Ada dua berita Dedi ya. Dua berita. Sudah kita terbitkan di online ya. Silakan Dedi. Ya, dalam perkara dugaan kasus korupsi proyek pekerjaan penyambungan jaringan instalasi pipa jaringan gas atau Jargas Alam tahun 2019 pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau PT SP2J BUMD Pemkot Palembang Kak ya, di mana pada Selasa 26 November 2024 kemarin agenda sidang perkara tersebut dengan 4 terdakwa, yang ini agenda keempat terdakwa saling bersaksi yang juga dilanjutkan terkait pemeriksaan terdakwa Kak ya, di mana dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fitriadi SMH, awalnya kan sidang dengan agenda para terdakwa saling bersaksi, kemudian Majelis Hakim terkait sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa menanyakan kepada para terdakwa apakah keterangan saat diperiksa sebagai saksi masih tetap pada keterangannya. Masing-masing terdakwa di persidangan mengatakan tetap pada keterangannya, sehingga untuk pemeriksaan terdakwa sama dengan pemeriksaan dengan agenda keterangan saksi ya. Menarik juga deh ya persidangan kemarin deh ya, karena mantan direktur SP2J itu ada yang di statementnya, ada yang dibuat judul ya. Iya Kak. Yang apa, silakan dia dibuat. Ya, dalam persidangan tersebut kan keempat terdakwa dihadirkan di persidangan Kak ya, di mana memang salah satu terdakwa yang merupakan mantan direktur utama atau dirut PT SP2J mengaku menerima uang, maksudnya 500 juta dalam perkara tersebut. Kemudian Majelis Hakim Fitriadi SMH yang memimpin persidangan menanyakan terkait uang 500 juta tersebut Kak ya. Dikatakan mantan dirut PT SP2J jika uang 500 juta tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya, namun untuk uang operasional kantor, yakni PT SP2J Kak. Mengejutkan juga ini Ded ya. Iya, Kak. Ini kan berbeda dengan dakwaan dari jaksa. Bagaimana Den? Ya, dalam persidangan sebelumnya memang tim jaksa penuntut umum Kak ya dari Kejati Sumsel dan Kejari Palembang terdiri dari Iskandar SHMH dan didampingi Hermansyah SMH membacakan dakwaan dalam persidangan, di mana dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa terdakwa yang merupakan mantan dirut PT SP2J tersebut menerima aliran uang 1,8 miliar Kak ya. Namun dalam proses persidangan dengan agenda pemeriksaan para saksi, tim jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi, di mana diantaranya ada 2 saksi dari pihak pegawai PT SP2J mengungkap bahwa ada penyerahan uang Kak ya kepada mantan dirut PT SP2J tersebut, di mana jumlah uang tersebut diungkapkan saksi yang merupakan pegawai PT SP2J tersebut sebesar 1,7 miliar yang merupakan uang yang merupakan fee dari pembelian pipa dan juga pemotongan gaji tukang Kak. Seru juga Ded ya, sidang tanggal 26 Ded ya. Kemudian Dedi ada buat berita tentang statement hakim, karena ini proyek besar, apakah ada fee untuk wali kota? Ya, dikatakan oleh Hakim anggota Haji Hori Amadi SMH jika proyek ini kan proyek prioritas dan juga proyek besar Kak ya. Apakah terdakwa yang merupakan mantan dirut PT SP2J tersebut memberikan jatah fee untuk mantan wali kota Palembang tersebut, dan dikatakan oleh terdakwa selaku mantan dirut PT SP2J tersebut dirinya tidak memberikan fee kepada mantan wali kota Palembang tersebut. Jadi bisa ditegaskan keterangan terdakwa tidak ada fee untuk mantan wali kota Palembang yang saat itu menjabat. Untuk mengingatkan penonton Lesa SN ya, proyek ini sebenarnya adalah bagian untuk membuktikan janji politik dari mantan wali kota Palembang 2 periode.
karena ini adalah janji dia untuk memberikan fasilitas gas untuk warga kota Palembang ya. Dan ini perjalanannya sudah cukup panjang juga, Ded ya. Iya, Kak. Karena pada saat awal pengajuan proyek tidak ada dana waktu itu, Ded ya. Tidak ada dana, Kak. Dan ini terungkap di persidangan. Ya. Silakan, Ded. Ya, ketika itu mantan wali kota Palembang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan keempat terdakwa, Kak ya. Terkait hal tersebutlah terungkap bahwa saat itu dana untuk pembangunan Jargas ini belum ada dana, Kak ya. Di mana hal tersebut dikatakan saksi di saat diajukannya surat ke DPRD Kota Palembang Ya. Terkait permintaan penyertaan modal untuk PT SP2J. Namun dijawab oleh pihak DPRD Palembang bahwa ketika itu belum ada anggaran untuk kegiatan proyek PT SP2J tersebut, Kak. Tetapi kemudian ada dana kucuran dari pemerintah pusat, dan Ya. Hingga proyek ini diusulkan kembali oleh wali kota Palembang saat itu, Ded ya. Iya, Kak. Dan ini terungkap di persidangan, Ded ya. Iya, Kak. Silakan diulas. Ya, di persidangan tersebut selain mantan wali kota Palembang juga dihadirkan oleh jaksa penuntut umum mantan sekda Kota Palembang yang juga saat itu selaku ketua TAPD Kota Palembang, Kak ya. Ya. Dari keterangan saksi mantan sekda Kota Palembang tersebutlah terungkap bahwa tidak lama DPRD Palembang mengatakan tidak ada anggaran. Kemudian ada dana dari pusat, Kak ya, masuk ke APBD. Terkait hal tersebut dikatakan sekda Kota Palembang, mantan wali Kota Palembang menyurati DPRD Kota Palembang, Kak ya, hingga akhirnya anggaran untuk proyek PT SP2J tersebut disetujui, ya ini berupa dana penyertaan modal sebesar 22,5 miliar, Kak. Dan ini menjadi pertanyaan hakim, Ded ya. Kenapa wali kota Palembang 2 periode tersebut begitu kuatnya ya mengusulkan proyek ini, dan terungkap ini bagian dari janji politik. Ya. Silakan diulas. Ya, dalam persidangan majelis hakim yang diketuai Fitriadi SMH, Kak ya, mengatakan menanyakan kepada saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang tersebut mengapa begitu semangatnya menyurati DPRD Kota Palembang untuk meminta persetujuan dana penyertaan modal terkait Jargas yang dilakukan oleh PT SP2J ini, Kak ya. Dikatakan oleh mantan wali kota Palembang tersebut memang Jargas itu merupakan janji politiknya saat dirinya mencalonkan sebagai wali kota Palembang, Kak ya. Dari itulah dirinya menyurati DPRD Kota Palembang untuk meminta persetujuan penyertaan modal untuk PT SP2J, Kak. Menarik juga waktu persidangan waktu itu, ya. Saat mantan wali kota Palembang 2 periode tersebut hadir sebagai saksi di persidangannya. Karena hakim sempat menanyakan tentang fee atau hadiah. Ya. Silakan, Dedi. Ya, dalam persidangan tersebut majelis hakim yang diketuai Fitriadi SMH memang mengajukan apakah saksi yang merupakan mantan wali kota Palembang ini menerima fee, hadiah, uang, rumah atau mobil, Kak ya. Namun dikatakan oleh mantan wali kota Palembang tersebut dirinya tidak menerima hal tersebut, Kak. Oke, Dednya kita tutup ulas berita dugaan korupsi Jargas ya, terkini dari persidangan, dan kita pindah ke sesi kedua untuk kupas tuntas ulas berita yang lainnya. Dan kita tadi udah sepakat terkini ya, info dari Kejati penyerahan tahap 2. Ya. Kalau istilah dari Kejati sendiri, tahap 2 ini apa intinya, Den? Ya, tahap 2 itu ya ini penyerahan tersangka dan barang bukti, Kak ya, dari tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus kepada tim jaksa penuntut umum dalam rangka nantinya untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk persiapan persidangan, Kak. Termasuk tadi ada diumumkan ya soal penyitaan uang atau barang bukti, Ded ya. Iya, Kak. Ada berapa nilai uang yang disita atau disita oleh Kejati Sumsel? Ya, dalam tahap 2 tersebut Aspitsus Kejati Umaryadi SMH, Kak ya, mengungkapkan bahwa jumlah uang yang disita dalam perkara dugaan kasus korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana kereta api atau LRT Sumsel di Kota Palembang pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkereta Apian Kementerian Perhubungan tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan estimasi kerugian negara sekitar 1,3 triliun, di mana Umaryadi SMA mengungkapkan
bahwa Kejati Sumsel menyita sejumlah uang dengan jumlah 22,5 miliar Kak. Uang tersebut disita dari mana, Dit? Dari keterangan Umaryadi SMH Kak ya, selaku Aspisus Kejati Sumsel, bahwa uang tersebut disita dari salah satu tersangka yang dilakukan tahap 2, di mana tersangka tersebut merupakan Direktur Utama PT Prancana Jaya selaku pihak konsultan LRT Kota Palembang Kak. Tadi siang itu ada jumpa persnya, Dit ya? Iya Kak. Lumayan banyak dihadiri wartawan, Dit ya? Iya. Bagaimana suasana jumpa persnya? Silakan, Dede. Ya, dalam jumpa pers tersebut dihadiri sejumlah wartawan Kak ya, di mana wartawan ini yang kesehariannya meliput di Pengadilan Negeri Palembang, di Kejaksaan yaitu Kejati Sumsel, Kejari Palembang, dan juga wartawan yang des atau liputan yang biasanya di Polrestabes Palembang Kak ya. Suasana dalam persidangan tersebut tampak Kak ya, sejumlah uang 22,5 miliar. Banyak, Dit ya? Banyak Kak, dihadirkan di dalam jumpa pers dan disusun di atas meja Kak ya. Di mana jumpa pers tersebut dipimpin oleh Asisten Bidang Pitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, didampingi dengan Kasih Penyidikan Bidang Pitsus Kejati Sumsel Haidirman SMH dan Kasih Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Rian Sumarta Syamsu SMH, Kasih Penkum Fani Yulekasari SMA, dan juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang Hutamrin SHMH Kak. Tentu ini menarik, Dit ya. Nilai kerugian negara dari perkara dugaan korupsi ini 1,3 triliun ya. Iya Kak. Sedangkan yang disita tadi ada berapa, Dit? 22,5 miliar. Ini nilainya masih sangat jauh ya, Iya. Dit, ya. Ada keterangan dari Kejati untuk kondisi ini? Ya, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Kak ya, Ya. mengungkapkan bahwa terkait estimasi kerugian negara 1,3 triliun dan sejauh ini baru uang 22,5 miliar yang disita oleh Kejati Sumsel. Ya. Diungkapkan Umaryadi SMH selaku Aspisus bahwa Kejati Sumsel saat ini baru melakukan penyidikan di tahap perencanaan LRT Kak. Ya. Namun terkait pembangunan LRT masih dilakukan pendalaman. Selain itu, Umaryadi SMH juga mengungkapkan bahwa tim jasa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel juga masih mendalami terkait pengadaan kereta dan lokomotif LRT tersebut Kak. Dan ini sejalan dengan komentar dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji ya, Iya Kak. terkait apa namanya, yang meminta Kejati mengusut tuntas ya dugaan korupsi LRT ini. Dan beritanya sudah kita buat, Dit ya, Sudah Kak. di koran sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Jadi masih ingat, silakan. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Polri meminta agar Kejati Sumsel mengusut hingga tuntas dugaan kasus korupsi LRT tersebut Kak ya. Pak Susno Duaji juga meminta agar Kejati Sumsel juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait pengadaan rel, pengadaan kereta dan pengadaan lokomotif terkait LRT Kota Palembang tersebut. Karena dikatakan Pak Susno Duaji dulu saat uji coba dilakukan LRT Kota Palembang ini sempat mogok Kak ya. Dari itulah Pak Susno Duaji meminta agar penyidikan tersebut dilakukan oleh Kejati Sumsel Kak. Kemudian, Dit ya, dari perkara dugaan korupsi ini sudah ada tersangka yang ditahan, Dit ya. Iya Kak. Dan beritanya sudah kita buat. Ya. Dan untuk mengingatkan penonton SN, silakan diulas lagi. Ya, dalam perkara ini Kejati Sumsel telah menetapkan 5 tersangka Kak ya, di mana 5 tersangka tersebut terdiri dari Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya Tbk, kemudian Kepala Divisi Gedung 2 PT Waskita Karya Tbk. Selanjutnya selanjutnya tersangka berikutnya yaitu Kepala Divisi Gedung 3 PT Waskita Karya Tbk. Untuk 2 tersangka lainnya merupakan pihak dari konsultan Kak ya, di mana konsultan tersebut yaitu selaku Direktur Utama PT Prancana Jaya yang juga selaku konsultan perencanaan pembangunan LRT. Lalu untuk tersangka yang kelima yaitu selaku mantan Direktur Jenderal atau Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang periode Mei 2016 sampai dengan Juli 2017 Kak ya. Di mana dari kelima tersangka tersebut awalnya Kejati Sumsel menetapkan 3 tersangka yang merupakan pihak dari PT Waskita Karya Kak ya. Di mana saat itu
tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel saya menetapkan tersangka langsung melakukan penahanan. Dalam jumpa persnya di Kejati Sumsel, Umar Yadi SMH selaku Aspisus Kejati Sumsel bahwa ketiga tersangka tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil proses penyidikan hingga didapati alat bukti dan dilakukan penahanan. Lalu berjalannya waktu dari pengembangan penyidikan perkara tersebut, Kejati Sumsel menetapkan tersangka yang merupakan pihak dari konsultan perencana LRT Palembang, di mana dikatakan Umar Yadi SMH selaku Aspisus ditetapkan tersangka tersebut merupakan juga pengembangan dari penyidikan perkara tersebut. Dan yang untuk tersangka terakhir Umar Yadi SMH mengatakan bahwa dari hasil penyidikan tersebut juga ditetapkan tersangka yang kelima yang merupakan mantan Dirjen Perkeretaapian, di mana mantan Dirjen Perkeretaan Kementerian Perhubungan RI ini tidak dilakukan penahanan oleh Kejati Sumsel karena sudah lebih dulu ditahan oleh Kejagung dalam perkara yang lain, Kak. Oke, Dednya, sudah 2 berita yang kita ulas ya. Sesi pertama tadi tentang perkara dugaan korupsi Jargas, dan yang kedua tentang terkini dari dugaan korupsi LRT Palembang. Dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Iya, Kak. Kita berharap kepada penonton Lesa SN untuk memberikan masukan-masukan ya tentang tema untuk kita ulas ya di dalam ulas berita YouTube Lensa SN ya. Teruslah memberikan masukan-masukan positif hingga kami juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes-nya. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja. Kemenangan adalah kepercayaan dan amanah. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.